Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan percobaan tentang elastisitas atau hukum Hooke. Kita akan membuktikan apakah benda-benda elastis seperti karet gelang itu mengikuti hukum Hooke atau tidak. Nah, sebelum kita mulai, pastikan dulu tempat kalian melakukan percobaan ini adalah di tempat yang aman seperti teras atau di halaman rumah. Baik, kita lanjut. Pertama-tama, alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama adalah botol air mineral kosong sini. Di sini saya pakai ukuran 500 ml, tapi kalau kamu mau pakai ukuran 600 itu juga boleh. Kemudian saya punya karet gelang 2 buah sini. Lalu ada cup pengukur beras. Nah, di sini pastikan kelihatan nggak ya? Di cupnya itu ada angkanya, angka-angka volume ini ya. Lalu saya punya penggaris juga, kita pakai untuk mengukur panjang dari karet nanti. Dan yang terakhir saya mempunyai sejumlah air di sini, ya, yang kita akan pakai sebagai beban. Siapkan juga lembar kerja yang sudah disiapkan di dalam deskripsi, kamu bisa cek di bawah. Yang nanti di dalam situ ada tabel yang bisa kamu isi dengan data. Kemudian kita masuk ke bagian persiapan ya. Pertama-tama dari 2 karet gelang ini dibuatlah simpul sehingga terbentuk menjadi angka 8. Nah, seperti ini. Baik, kalau sudah, karetnya akan kita lingkarkan di bagian mulut botol, bagian sini ya. Bagian yang ada ulirnya, bukan di bagian bawahnya. Kalau kurang rapat, kamu bisa putar ini 2 kali, seperti ini. Oke, sudah cukup kuat. Berikutnya, kita isi botol tersebut, botol ini dengan air sejumlah 120 ml. Baik, saya ambil air 120 ml. Dan saya tuang ke dalam, lalu kita tutup rapat sehingga karetnya ini cukup tertahan. Nah, berikutnya kita gantungkan karet ini kalau bisa dipaku ya, sebuah paku. Tapi kalau tidak bisa, percobaan ini saya menggunakan ini ya untuk sekedar menggantung seperti ini. Nah, sekarang ini sudah dilihat awalnya panjang karet seperti ini. Kita lepas, dia akan memanjang. Nah, setelah kita mengisi air, kita ukur panjang dari karet ini. Mulai dari pangkal yang paling atas ini hingga simpul yang bagian sini. Oke, saya coba ukur. Sini saya pakai sentimeter ya. Panjang yang saya dapat adalah 6,7 cm. Termasukkan 6,7 cm. Masanya bagaimana? Massa yang dipakai, tadi massa di dalam air ini adalah 120 ml atau 120 gram. Jadi kita menggunakan di sini adalah 0,12 kg. Gayanya kita menggunakan percepatan gravitasi 9,81. Kemudian kita hitung 0, dengan persamaan F sama dengan mg. 0,12 kali 9,8 dapat 1,17. Tapi kita bulatkan jadi 1,18. Setelah kita mendapatkan satu buah data, kita buka kembali botolnya. Lalu kita isi lagi dengan air dengan jumlah yang sama, 120 ml. Ya, pastikan kamu membaca massanya atau volume airnya dengan tepat ya. Kemudian kita tambahkan langsung dan kita ukur
panjang sekarang ya. Nah, panjangnya adalah 8,9 cm. 8,9 cm. Nah, sekarang di dalam botol ini terdapat 240 ml air. Jadi kita tulis 0,24 kg. Nah, dihitung kembali gayanya berarti 2 kali lipatnya ya. 2,36. Berikutnya kamu akan lanjutkan datanya, lanjutkan mengisi air sehingga terdapat minimal 4 buah data. Untuk panjang karet ini sesuai dengan hasil pengukuran yang kamu dapatkan ya. Jadi kalau di sini ya misalnya saya dapat 11,1, kemudian 13,0, kemudian 14,9 misalnya seperti ini. Nah, kita masukkan data-data ini yaitu data gaya dan X ini nilai panjangnya ke dalam grafik ini. Ini kita buat grafiknya seluas mungkin. Jadi menggunakan areanya sebaik-baik mungkin. Tidak harus kecil-kecil, kalau bisa sebesar mungkin ya. Nah, di sini kita punya angka 0, di paling terakhir ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada 11 kotak, tapi di sini ada angkanya dari 14,9, dari 6,7 sampai 14,9. Nah, di sini boleh kamu menggunakan seperti ini, dari 0, tidak harus ke 1, 2, 3, atau tidak harus 0, 5, 10. Kamu bisa skip di sini mulai dari misalnya angka 6 ya. Mulai angka 6 di sini. 8, 10, 12, 14, 16. Ingat ini bisa namanya false zero. Ya. Untuk gaya bisa berlaku juga hal yang sama. Di sini kita punya 1,18 sampai 5,90. Kita bisa tulis di sini 1, sini 2, 3, 4, 5, dan di sini 6. Kemudian kita masukkan titik-titik plotnya. Di sini saat dia gayanya 1,18 kurang lebih di sini, panjangnya adalah 6,7. Ya, kita di sini ya. Lalu saat dia 2,36 di sekitar sini, gaya panjang karetnya 8,9. Yaitu kurang lebih di sini. Mendekati 9. Kemudian yang ini sudah ini 3,54 sekitar sini. Gayanya panjangnya 11,1. Sini ya. Nah, kemudian 4,72 panjangnya 13. 4,72 kurang lebih di sini. Panjangnya 13. Oke, terakhir 5,90 is 14,9. Nah, kamu lihat di sini ada tren kenaikan. Langkah berikutnya, kita buat yang namanya base fit line. Kita buat garis lurus, tapi tidak menghubungkan setiap titik ya. Jadi tidak kita buat seperti rasi bintang. Tapi kita ambil perkiraan saja yang mewakili. Kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah base fit line. Jika kamu perhatikan, ini saya tidak mengenai tepat di titiknya. Jadi, titiknya itu ada yang sebelah kiri garis, ada yang di sebelah kanan garis. Tapi yang penting, jauhnya itu dari garis ke titik kurang lebih merata.
langkah berikutnya yang ada di LKPD, tentukan konstanta pegas dari karet gelang. Caranya bagaimana? Cara yang bisa kita lakukan adalah kita ambil dua buah titik dari garis yang kita buat. Misalnya paling kecil di sini, paling ujung ada di sini. Oke, jadi kita hitung dengan persamaan hukum Hooke, K adalah F per delta X. Nah, untuk F-nya berarti kita memiliki dari atas ini sampai bawah ya. Nah, sampai sini. Ini adalah F-nya. Berapa nilainya dari sini sampai 6 ini? Ya, kalau kita buat grafiknya secara detail, kita bisa mengukur ya panjangnya, kita bisa ukur. Ini kan dari 0,5 sampai 6. Ini kita dapat 6 dikurang 0,5, kemudian dibagi dengan delta X-nya. Kan tadi titiknya dari sini hingga sini ya. Nah, ini adalah delta X ya. 15,5 kurang 6. Jadinya 5,5 per 9,5. Ya, kita hitung. Kita bulatkan aja, jadi 0,58. Jadi dapat 0,58 Newton per cm. Nah, ini adalah konstanta pegas dari karet gelang. Silakan kamu coba juga berdasarkan LKPD yang telah saya berikan di deskripsi atau di tugas masing-masing ya, di LMS masing-masing. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.